Laut Merah yang selama ini dikenal sebagai jalur pelayaran internasional vital, kini berubah menjadi panggung konfrontasi berbahaya antara kelompok Houthi dan kekuatan militer Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan terakhir, kawasan ini menjadi saksi dari rentetan serangan yang tak lagi sporadis, melainkan sistematis dan terukur. Di balik layar, kelompok Houthi tampak semakin berani. Mereka meluncurkan rudal dan drone untuk menggempur kapal-kapal yang mereka anggap sebagai simbol kekuatan Barat. Namun keberanian tanpa perhitungan bisa berujung fatal. Dan itulah yang terjadi ketika mereka memutuskan untuk menyerang sebuah kapal yang tanpa mereka sadari adalah salah satu unit tempur tercanggih milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kesalahan itu bukan hanya soal sasaran, tapi juga soal siapa yang mereka tantang. Di suatu titik di perairan Laut Merah, sebuah rudal diluncurkan dari wilayah pesisir Yaman. Targetnya tampak kecil dari kejauhan, sebuah kapal yang terlihat tak mencolok di tengah laut. Namun, kelompok Houthi tak menyadari bahwa yang mereka bidik adalah USS Laboon, kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang beroperasi dalam kesiagaan penuh. Barulah setelah rudal dilepaskan, realita mulai disadari. Mereka telah menantang salah satu kapal perang tercanggih yang dimiliki Amerika Serikat. Sayangnya, momen itu datang terlambat. Tindakan mereka memicu respon militer yang jauh lebih serius dan tidak main-main dari pihak Amerika Serikat. Awal April tahun 2025 menjadi saksi meningkatnya agresi kelompok Houthi di Laut Merah. Serangan dilancarkan beruntun, menggunakan kombinasi rudal dan drone untuk mengganggu jalur pelayaran internasional. Serangan-serangan ini menjadi bagian dari eskalasi konflik, di mana Amerika Serikat juga meningkatkan intensitas serangan balasan melalui kekuatan udara dan lautnya. Salah satu serangan Houthi datang dari sisi barat Yaman. Kali ini mengincar kapal tanker pengangkut minyak. Tak berhenti di situ, mereka juga mencoba menyerang kapal militer Amerika Serikat. Tapi kali ini, target mereka sangat keliru. Yang mereka hadapi adalah kapal perusak kelas Arleigh Burke, kapal yang bukan hanya tangguh, tapi juga dirancang khusus untuk menghadapi kompleksitas pertempuran modern. Kapal ini bukan sekadar lambang kekuatan militer, ia dilengkapi dengan sistem tempur Aegis, teknologi tempur mutakhir yang mampu mendeteksi dan menetralisir ancaman dalam sekejap. Begitu radar kapal menangkap sinyal adanya wahana tak berawak musuh, sistem peringatan langsung diaktifkan. Suara alarm menggema di seluruh dek. Para kru dengan sigap menuju pos tempur, dan hanya dalam hitungan detik, kapal pun beralih ke mode serangan penuh. Sistem Aegis segera bekerja. Setiap ancaman yang mendekat diklasifikasikan, dikunci, dan siap untuk dihancurkan sebelum sempat menyentuh kapal. Bagi USS Laboon, ini bukan sekadar pertahanan. Ini adalah demonstrasi kemampuan mutakhir dalam menghadapi ancaman nyata di medan laut modern. Dari dalam sistem peluncuran vertikal di lambung kapal, rudal permukaan ke udara melesat menembus langit. Dalam hitungan detik, rudal itu memburu target dengan presisi tinggi. Drone musuh yang berniat menyerang tak memiliki kesempatan untuk mendekat, apalagi menyentuh badan kapal. USS Laboon tetap tak tersentuh. Ketika serangan dialihkan ke ketinggian rendah, giliran sistem CIWS, senjata otomatis bernama Phalanx, yang mengambil alih. Dalam waktu kurang dari 2 menit, senapan putar berkecepatan tinggi itu siap menghujani udara dengan ribuan peluru per menit. Setiap objek yang terdeteksi sebagai ancaman langsung dihabisi. Tak satu pun drone berhasil mendekat ke jangkauan kritis kapal. Menariknya, situasi seperti ini bukan kali pertama terjadi. Tahun sebelumnya, peristiwa serupa pernah dialami Laboon saat sedang berpatroli di wilayah selatan Laut Merah. Kala itu, rudal jelajah anti kapal yang ditembakkan oleh kelompok Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran berkat intervensi jet tempur Amerika Serikat, menurut laporan dari Komando Pusat Amerika Serikat. Kini, pola operasi Angkatan Laut Amerika Serikat mengalami perubahan signifikan. Mereka tak lagi sekadar fokus pada pertahanan, melainkan telah beralih ke mode ofensif. Sebuah perang telah dikirimkan secara terang-terangan. Amerika Serikat tak akan lagi menunggu untuk diserang. Kapal induk yang telah lebih dulu ditempatkan di Laut Arab, kini menjadi pusat pengendali serangan balasan. Satu persatu pesawat mulai dikerahkan, menandai dimulainya babak baru dalam konflik ini. Ini bukan lagi patroli rutin, ini adalah babak pembalasan. Rangkaian operasi balasan dimulai secara sistematis. Pertama,
Pesawat-pesawat perang elektronik diterbangkan untuk mengacaukan sistem komunikasi dan radar milik musuh. Tujuannya jelas, menciptakan kekacauan diam-diam. Musuh dibuat percaya bahwa kondisi mereka aman dan terkendali, padahal sebaliknya. Setelah sistem penglihatan lawan dibutakan, barulah jet-jet tempur Amerika dikerahkan. Rudal-rudal udara ke permukaan ditembakkan ke lokasi yang diduga sebagai titik peluncuran rudal, menara radar, hingga fasilitas penyimpanan senjata. Serangannya cepat, presisi, dan tak memberi ruang untuk menghindar. Begitu target terkunci, kehancuran tinggal menunggu hitungan detik. Dalam paket serangan ini, kekuatan udara Amerika Serikat mengandalkan dua ujung tombak. Jet tempur multi-role FA-18 Super Hornet dan drone tempur MQ-9 Reaper. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing dan ketika digerahkan secara bersamaan, mereka menciptakan serangan yang presisi, fleksibel, dan sulit ditandingi. FA-18 Super Hornet dikenal sebagai salah satu jet tempur paling serbaguna milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Didesain untuk berbagai misi, mulai dari pertempuran udara hingga serangan ke darat. Super Hornet mampu menjalankan peran yang luas dalam satu kali penerbangan. Dengan kapasitas muatan yang besar, jet ini memungkinkan pengangkutan senjata dalam jumlah lebih banyak, yang berarti jumlah target yang bisa diserang pun bertambah. Tak hanya mengandalkan daya serang, Super Hornet juga memiliki daya tahan dan efisiensi tinggi. Ia pernah tampil dalam berbagai operasi militer besar, termasuk saat terlibat dalam operasi Badai Gurun di Teluk Persia tahun 1990 saat Irak menginvasi Kuwait. Kecanggihannya ditunjang oleh sistem avionik mutakhir seperti radar ESA APG-79, pod targeting, FLIR, serta sistem penangkal elektronik. Selain itu, penggunaan tangki bahan bakar konformal membuatnya mampu membawa lebih banyak bahan bakar tanpa mengorbankan aerodinamika, memperluas daya jangkau misinya. Di udara, Super Hornet biasanya tak sendiri. MQ-9 Reaper turut mengambil bagian sebagai mata dan telinga yang mengawasi dari ketinggian. Drone ini mampu bertahan di udara hingga 27 jam tanpa henti, terbang di ketinggian 50.000 kaki dengan kecepatan jelajah sekitar 482 km per jam. Tak sekadar memantau, Reaper dilengkapi dengan sensor canggih untuk pengintaian, pemetaan, dan bahkan penyerangan presisi terhadap target yang telah diidentifikasi. Gambar-gambar dari MQ-9 Reaper dikirim secara langsung ke pusat kendali, baik yang berada di atas kapal maupun di stasiun darat. Data real-time ini menjadi acuan utama dalam menilai efektivitas serangan. Ketika ledakan susulan terdeteksi, seperti amunisi yang meledak, gudang drone yang hancur atau radar yang runtuh, itu dianggap sebagai konfirmasi bahwa misi berjalan sukses. Lokasi-lokasi yang sebelumnya menjadi titik peluncuran rudal yang kerap menebar ancaman di perairan Laut Merah, kini telah dibungkam total. Serangan demi serangan berhasil menetralkan target dengan cepat, meninggalkan pesan yang sangat jelas bagi siapapun yang mencoba menguji kesigapan militer Amerika Serikat. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, muncul satu pertanyaan penting. Apa sebenarnya motivasi di balik rangkaian serangan yang dilancarkan oleh kelompok Houthi? Mengapa mereka memilih untuk menargetkan kapal-kapal yang tengah melintas di perairan Laut Merah? Sebagian pengamat menyebut bahwa tindakan Houthi merupakan bentuk tekanan terhadap negara-negara barat sekaligus aksi solidaritas terhadap Palestina yang selama ini berada di bawah tekanan dan serangan brutal dari Israel yang notabene mendapat dukungan penuh dari Amerika. Namun di balik slogan dan dukungan simbolik itu, arah senjata, rudal, dan drone yang mereka luncurkan menunjukkan satu hal yang lebih dalam, keterlibatan Iran sebagai pihak pendukung utama. Bukan sekadar perlawanan politik atau simbolik, apa yang dilakukan Houthi tampaknya merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar. Iran diduga memainkan peran sentral dalam dinamika ini, menggunakan Houthi sebagai perpanjangan tangan untuk menguji ketahanan dan respon militer Amerika Serikat di kawasan. Dengan cara ini, Iran dapat mengganggu jalur perdagangan global dan memantau langkah-langkah Amerika Serikat tanpa perlu tampil langsung di depan konflik. Dan yang jelas, Amerika Serikat sangat menyadari permainan ini. Itulah mengapa respon Amerika terhadap serangan Houthi tidak pernah bersifat lunak. Justru sebaliknya, setiap serangan dibalas dengan kekuatan yang semakin meningkat. Meski Amerika Serikat tidak menginginkan keterlibatan penuh dalam konflik terbuka di Yaman karena konsekuensinya yang mahal secara politik maupun ekonomi, mereka juga tak bisa tinggal diam
melihat jalur perdagangan global yang terganggu.